Sama ini. Gimana? Bukan dulu dong. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat video untuk UAS mata kuliah PKN kelompok 2. Ini bagus. Ya, jadi Gimana mas? Ilmu aja. Apa itu? Kita Kayaknya itu udah mikir tinggal ngobrol aja. Ngobrolnya juga ngobrol santai aja. Kritis aja. Biasanya Lu kemarin gimana? bahkan kelihatan semua ya. Wah, enggak kurang ngerti enggak. Kelihatan. lu lebaran kemarin gimana ya? Udah kelihatan sekarang di Iya. kurang geser dia. Kiki geser dikit di sini. Nah, kelihatan semua. lu gimana lebaran? Bertiga. Terus ada apa? Gua lebaran sedih banget. Kenapa ada Gua lebaran pertama itu di toko. Kerja anjing? kerja gua. Orang-orang pada makan gua mah kerja. Tapi kan dapat dulu itu. Kenceng kan liburan. Tahu mas. Tapi nggak enak kerja. Sama Hari besar ya kan? kerja terus gua mau ambil barang berapa itu? Ambil barang seminggu kerja terus. Yang udah corporate. Tapi juga tuh betis. Betis kencang parah. Betis Tinggal sakit ya dong. Betis sama petik. Kalau gue sih, Kalau lu pas nih, kalau gue pas lebaran kemarin dapat libur sih, cuman kerja itu masuk sampai malam takbiran. Mending. Malam takbiran ya dapat cuti ya 6 hari. Banyak Bisa kumpul sama keluarga. Cuman gak mudik jaga Jakarta. Jaga Jakarta. karena orang Jakarta ya. Emang Jakarta segitu gawannya? Aku tadi Ya aman sepi. Kalau lebaran di Jakarta nggak ada orang. Oh, tadi Oh iya salah sepi banget. Di Serpong aja nggak ada orang. sepi. Tapi Monas aman. Aman. Kan dijagain. Itu gimana video Monas bisa diangkut pesawat itu? Itu apa? Oh, bener sih. Oh itu kalau editan sih. Tara ya kan. Kalau Kalau lu apa ya? gua mau mudik sih. Kira pengangguran. Pengangguran gua. Lu main dong di rumah juga digaji, Oh, ada. iya. Terus Biasa, alhamdulillah ada aja. aja apa? Punya saham. Kalau sesuatu ya tinggal nendang pintu doang. Iya, nendang pintu. Oh sebenarnya ya. Bos. Bosen. Bosan. Mudik sih cuma 4 hari terus pulang sih. Kemana lu mudik? Serang. Oh, lu orang Serang. Banten. Betul. Adik gua. Sono. Bos. Kode. Daerah mana sekarang? Serang Banten di ini kabupaten Kabupaten. Pamaraya. Iya, pemerintah. Pamaraya di Batam. Lah, gue juga di pemerintah ya. Bener bro. Sumpah, gue di kampung Bojong Catat. Lu catat. Iya, jangan. Lu ada lu negara. Serius. Sumpah, Lu taksi. lu taksi. Iya, emang. Tahu kan? Tahu. Udah nggak diajak, Bang. Kamu sudah bawa kan? Iya. Nah, itu taksi. Itu disebutnya Astana. Oh Iya. Astana. Astana kamu kali aja. Serius. Iya, bisa. Ini dari Jombang. Ini gimana kita nanti? Katanya Juli kita liburan villa. Nah, ini gua lagi pengen ngomongin nih. Boleh nanti bisa kita lanjut. Boleh. Nah, dulu ada bentar lagi ya. Kita ngomongin mau berangkat ke villa dulu bentar di kelas semester. Gua sih pengen ke villa gitu. Bila Tapi nggak tahu sih teman-teman. Ada yang mau ke Bali, ke Atlas, ya kan. Jogja, ke Bandung, ya kan beda-beda. Gue sih pengennya ke El Salvador. Mas Abdul. Jadi ini lo. Soalnya gue pengen nambah Bitcoin di sana. Siap-siap. Ya sama presiden lah. Kalau lu pengen mana? Iya. Apa? Habis UAS itu kan kita kan habis UAS kayak Setengah setengah gitu gitu kan. gimana Buat dia, buat healing lah. Begini sih. Ke gunung sih. Gunung mana? Lu apa nih? Gunung Kembar. Oh. Gunung Gede, Gunung Putri. Iya. Kembar. Oh, Serius, Kembar kan? Gunung Gede. Nah, Gunung Gede Pangrango. Ya Putri. Wah, juga.
mantap tuh sih. Mantap curugnya. Dicek. Paling gunung gede. Gunung gede. Airnya dingin banget. Dingin banget. Kan pakai es nih. Yes. Itu kalau lu bawa teh jadi es teh. Iya. Es teh itu benar-benar es teh manis. Es teh manis. Es teh manis nggak bohong. Teh yang gula. Gula ya. Jadi enaknya gila apa ke gunung nih? Ya gue sih gimana teman-teman juga sih. Ikut sih gua. Iya, kita nyari suara aja gitu kan. Kita kayak mau ikut. Tapi kebanyakan pada ke villa. Tapi gue pengen ke atas aja. Atas. Ke klub. Kalau Oh, Madrid. Iya, ke Madrid. Madrid. Kalau gue sih pengen ya Madrid, salah satu klub kesukaan gue. Karena di situ Prada sih ya. Nggak cinta produk lokal ya. Kalau lu Mas Tony mau kemana Mas? Kira-kira nih Kalau pilih nggak semua sih pengen feelingnya ya ikut aja paling. Villa Ellen 2 apa satu? Hah? Ellen 2. Emang Pak, bedanya apa? Nggak tahu bedanya. nggak tahu kita. Nggak tahu. Masih tahu. Kasih tahu dong bedanya. Kalau Ellen 2 ya berdua. Oh, sesimpel itu. Iya, kalau di sini ya udah. Jadi kalau Ellen 2 nih ya pilih 2. Kalau Ellen 1 pilih 1. Kamar 1. Baru tahu. Serius baru tahu. Kalau udah tahu gua kan gua. Gue kira L1 itu layer 1, kalau L2 itu layer 2. Soalnya di dalam teknologi blockchain itu ada yang namanya layer 1 dan layer 2. Ya kita balik lagi back to top. Gimana sih jadinya? Kalau ke gunung tuh nggak semuanya bisa. Gue salah satu orang yang pernah naik gunung nih ceritanya. Iya. Gue ke Gunung Gede waktu itu. Gue naik gunung, kaki gue bengkak-bengkak selama 3 hari. Lu pakai sendal kali. Gue nyeker. Bisa. Kalau menurut gue sih itu karena lu pemanasan dulu. Iya. Sebelum Kalau berangkat. temen-temen mah, gue jarang pernah naik gitu. Jadi kaki gue kaget. Sebenarnya kalau lu mau naik gunung persiapannya seminggu lalu jogging dulu. Iya. Kalau kali itu Stretching. slow. Itu sakit banget. Sakit dan sakit. Tiga hari gue nggak bisa gerak gitu. Buset, pulang-pulang lu kayak di gunung Pulang ini pulang kan? kayak begini. Udah kaki gue selalu jalan begini. Jadi bertahun ya. Iya, kaki gue selalu jalan begini 3 hari. Untung gue itu masih SMK kalau kerja repot tuh. Tapi ya itulah. Tapi masih jadi pengalaman sih buat Ya tapi sampai sekarang gue jadi kapok buat naik gunung. Dengan gue naik ke Ke mana? gunung yang ada banyak berkeliaran. Oh ya ada tuh betul Bogor. Ya. Gunung Kapur. Ya itu Oh, kan? dia di Parungan. Nah iya betul. Tapi gimana di pengalaman lu naik gunung di Gunung Gede khususnya? Pengalaman nggak ada sih. Gue nggak inget karena gue merasa sakit jadi nggak inget. Gitu aja sih. Jadi lu nggak ngerasain di perjalanan? Iya, jadi nggak ada momen enak di situ, nggak ada momen enak, bayarnya tinggi banget, gue cuma tentang kopi doang. Jadi nggak ada suasana yang wah, dengan gue ketahuan belajar. Kalau gua pengalaman naik Gunung Gede, pernah lagi teman satu hujan, ya ada pengalaman senangnya, ada pengalaman mistisnya juga pas turun. Oh kalau misi sama mas, Pas mistisnya sih pas lagi turun itu dia open trip, ya. Open trip ada 19 orang. Kebetulan gua juga pemula, gua lagi ada posisi turun. Sebenarnya sweeping itu temen gua dia bagian sweeper yang kita sweeper itu paling belakang. Dia harusnya kan ngejaga rombongan. Tapi ya si sweeper ini gua urutan kedua dari belakang. Si sweeper ini udah lewat duluan. gua. Tandanya kan kalau gua nonton di YouTube gitu, kalau sweeper udah ngelewatin dari orang yang di depannya, ya itu berarti dia udah gak enak aja tuh. Ya kan karena gua juga pemula, dia tahu apa ya? ya gue juga suka nggak ada sugesti juga kan, gue jalan aja udah ngikutin rombongan sambil pembacaan. Ya yang gue rasain di belakang itu kayak gue dikejar-kejar sama orang banyak. Padahal pas nengok juga gue nggak tahu, teman awalnya doang. Itu di Gunung Gede. Gunung Gede itu. Itu Emang menurut umuran mereka ya Di pos berapa lu? kalau untuk di posnya itu mulai pas ketemu maghrib itu dari pos 4 sampai pos 2. 2. Tapi di pos 3 itu temen gue udah kayak tempelan kayak nangis itu pas di dekat warung tenda lah ya, di pos 3 itu kayak dibelokkan merasa kayak dikelilingi sama makhluk. Serem juga. Itu sih gue ngerasa ya, tapi temen-temen gue nggak tahu juga.
Terus Nah, pas itu- di jalan nih, di jalan setapak itu kan bawa center juga kan, bawa yang sama center. Ya gua juga sedikit banyaknya tahu lah, gua harus hitung rombongan juga kan. Ada berapa orang dari 19 orang banyak 19. Tapi yang gua rasain ini sih penglihatan gua ya, di paling depan itu di teman gue yang tempelan itu ada sosok pendaki tinggi, pendaki pakai atribut pendaki yang lama lah ya. Dia pakai carrier juga, pakai carrier lusuh, terus pakai topet rimba juga, udah lusuh kan. Itu gue ngerasain kalau di trek kan itu nggak boleh cerita ya, nggak boleh ngasih tahu kan. Aku tadi bikin panik semua. Nah betul, kita nggak boleh ngasih tahu, kita nggak boleh cerita, udah makan sendiri. Begitu udah nyampe di base camp, baru gue ngomong kasih tahu, gue ngeliat ini. Anak-anak gue lihat. Sama, nanti berarti pada dia semua. Nah kan itu pengalaman bisnisnya nih, kalau pengalaman yang Kalau happy-nya apa? kalau pengalaman happy-nya ya, pengalaman happy-nya itu pas udah nyampe di Surken di atas. Dari pendakian itu sebenarnya kalau yang gue rasain, gue nggak ngejar puncaknya, tapi gue ngejar happy, tenang. Kayak gue tuh lebih seneng kayak pas kita jalan-jalan kemarin tuh, kita makan lebih ke ya udah nikmatin momen, kita masak-masak, kita ngobrol-ngobrol kayak begini gitu kan, nikmatin pemandangan. Kita pendakian itu bukan punya kegiatan, tapi selama Kebersamaan. Karena buat apa kalau kita mengejar puncak tapi nggak safety, bahaya sih orang. Iya, puncak tuh bonus. Bonus betul. Nah kalau lu nih Yo, ada pengalaman apa ya? Kalau gue di Gunung Gede, gue Gunung Gede juga? Gunung Gede. Memang tempat yang Gue pernah ke Gunung Gede sama sejuk Gunung ya. Guntur. Gunung Guntur. Nah, Gimana ya? di Garut. Oh enggak, dia atau Di Gunung Gede. yang itu tuh. Kurang sih, yang Kurang. kurang sih kurang. Tapi yang pasti ada gagal-gagal. Ada di Garut. Pasti Yang terkenal Ada tuh apa ya? Ada apa lagi? Tapi menurut data UMR Garut kecil. Nah, tuh. Ya silakan dilanjut. Kembali ke Back to topic. Gue di Gunung Gede waktu itu gue ke Curug. Curug Apa namanya? Kalau kata orang, kalau kata orang Curug yang di Pamulang, Gunung Sari. Bukan. Sawah. Curug apa namanya? Lupa. apa ya? Ya ini Curug ya. Nah di situ gue jalan dari base camp sampai Curug itu, jadi kalau kita mau ke Curug itu nanjak gitu berapa melewati beberapa tubuh gitu ya. Nah di kiri itu ada jalur pendakian. Kalau kita itu lurus ke bawah ada Curug. Di situ gue duluan jalan sendiri karena di situ tuh lagi ada acara lagi lah, anak-anak pramuka gitu. Gue jalan pulang duluan sendiri. Tiba-tiba ada yang ngikutin gue, atau kakak kelas gue. Berdua lah tuh berjalan di situ. Ngikut lagi temen gue 3 orang. Nah, cuma temen gue itu yang 3 orang itu capek ya, yang cowok itu capek. Jadi gue turun berdua ya di sini ceweknya. Turun berdua, di situ gue diliatin monyet. Ada monyet kan di situ saudara gitu. diikutin monyet. Nah, Biasanya monyet kalau melihat sesuatu yang bekerja sama, dia manggirin. ya pokoknya gitu lah. Gue diliatin monyet di situ. Yang gue ngeri di situ ada suara harimau. Masih ada. Serius? Kalau Gue kaget di situ. Gue di situ kayak, capek nih. Iya iya. Ya udah gue bilang ke ini, kak, mau istirahat dulu nggak? Ya udah dia dulu tuh semenit ngobrol-ngobrol biasa sebenarnya. Habis itu ada suara harimau. Gue langsung sama dia tuh notice gitu kayak, ini suara apaan gitu. Saling lihat gini, langsung buru-buru. Gitu langsung. Tapi kalau menurut gua nih, kalau memang ada harimaunya langsung, ya lu lawan. Gue lawan, nggak gue lawan, gue nggak kabur maksudnya. Iya. Gua nggak kabur. Mana anjir Ya karena itu kan insting hewan. Ya, insting hewan itu kalau dideketin balik dia takut. itu kalau yang hewan alami ya, kalau bukan ada unsur mistis. Iya. Kalau alami ya benar sama-sama. Sama-sama harus pasang, Sama takut. sama takut. Ya gitu. Tapi harimau tuh nggak nunjukin diri. Dia tuh tahu jalan manusia sama jalan dia yang bisa dilewat itu ada jalannya. Nah jadi di situ emang cuma Harimau aja ya. Cuma siapa yang nggak takut cuy? Iya, Harimau cuy. Iya. Darah suci. Harimau iya. Kan pernah punya darah suci kali. Enggak, ceweknya. Kayak bukan. Naila soalnya.
Namanya aja apa? Gunung Lawu dia berangkat. Jadi kita setiap naik gunung itu Jadi apa? Gunung Lawu tuh ini ya. Oh iya. Masih kencang. Oh, sebenarnya itunya Nirul Idul. Bukan. Oh, Ya warung tuh penjaga dulu. Itu Nah, mendarat. lanjut. Nah, jadi kita tuh setiap kalau nanya pasti ditanya lah. Kalau cewek banyak halangan pasti nggak bakal boleh kan? Nggak bakal boleh terusin. Karena emang di sana mantap. Nah, semua gunung. Oh gitu. Iya sih. Karena kan ibadah dia kotor nih. Darah kotor emang. Karena kan kita hidup berdampingan sama dengan Ya. Islam. Nah, jadi si cewek ini tuh maksain. Ini cewek yang ikut ke Gunung Gede juga, yang ketempel. Yang ketempel juga. Jadi dia Temen lu kan? ya teman kerjaan. Oh, temen. Jadi dia tetap mau ngajak, mau maksain. Itu tuh awalnya emang udah bener-bener kayak. Jadi pas udah nyampe di pos 4 itu, tiba-tiba badai. Wah, Hujan, deras, angin, petir. petir nggak? Oh, jadi Cuman hujan badai itu hujan angin. Hujan angin sama air deras banget itu hujan. Jadi di pos 4 itu kita udah pada kumpul semua. Ada pendaki lain juga pada kumpul di pos 4. Itu mereka pada nanya, itu nggak wajar hujan itu nggak wajar. Jadi ada ranger lain yang udah di Medan ditanya, di kelompok lu ada nggak yang lagi halangan? Akhirnya kan temen gue yang cewek itu dia berjalan itu di pos 4 rasanya benar-benar mencekam, walaupun rame ya, benar-benar mencekam. Itu semua cewek taruh dalam semua masuk ke pos 4. Kalau orang cuma pakai plastik doang itu juga udah tembus dari situ. Baju semua itu udah basah, tinggal baju carry orang itu tembus pada plastik. Itu sama ranger yang ngerti udah ganti di pos 4 makanya ganti ke bersih. Alhamdulillah 15 menit tiba-tiba reda 15 menit. Bisa gitu ya. Ternyata hal-hal bisnis itu emang benar-benar ada. Untuk di beberapa lokasi. Ada. Kalau lu di gimana? Kok nggak ada sih Ada bisnis. paling gua kalau di rumah tuh ada aja sih yang bangunin tuh. Ya kayak kuntilanak. Serem banget anjir. Terus gua lagi nongkrong aja nih main HP tuh di rumah ketahuan aja kuntilanak. Serius lu Serius? Lagi main HP itu di dalam kamar gua diketawain. Itu ketawanya menurut tuh jauh atau deket ya? Kalau jauh Kalau jauh itu biasanya deket dia. Oh, Makanya makanya tapi kalau suara deket nih itu jauh. Terus lagi. gue itu aneh gue mana dia kan di kamar, wah gue harus main gending itu, wah udahlah kalau gue diem aja kan. Pokoknya di situ banyak banget itu lah orang-orang yang itu ya jahil gitu. Di mana tuh pas denger itu di mana? Ya gue panik sih. Bacaan doa aja ya. Iya, ya gue istimewa aja. Maksud lu Percaya kursi aja. Iya, percaya kursi gitu. harus sih kalau untuk ngapal ayat iman kita Karena kan nggak pasti di segala tempat kan masih ada aja kan. Pasti mau tempat main apa juga pasti ada. Gimana kita aja sih? Penting kita nafsi aja. Iya. Dulu Iya. Iya. Pentingnya Kita nggak bisa, kita nggak ganggu dia di rumah kita. kita yang penting ngerencanain dulu nih buat terkebila nih gimana nih Bang Bocah. kedua tuh wajib Harus wajib sih, karena kita tuh ujian kan. ya Kursi, otak kursi. Iya, kita mau healing lah. Ya. Ya. Lu gimana pas lagi cuti? kalau gue kan sekarang udah Oh, udah free. jadi aman lah bisa kapanpun ya Oh, tapi gitu. nggak tahu ya kalau nanti ke depannya Gua lagi ini nih. rezeki masuk kerja Gue lagi sibuk lah. Bangun siang. Oh, sibuk lo bener sibuk. Iya, bangun siang, bangun tidur makan, ngopi main, balik. Gitu aja. Sekarang lu jadi bahan ortu. Ya pengacara. Oh, pengacara. Pengangguran. Banyak acara. Nggak beban. Kalau nggak Karena gue kan kerja terus di kantor sekarang. Pengen lah free Iya. Pas. Iya. Kalau lu? Work of balance lah.
Lalu? Kalau gue pasti nggak boleh cuti gitu. Oh, Antara 3 sampai 4 hari. Karena gue juga udah burnout, otak gue udah panas. Iya, lu gak dari lebaran udah libur kadang. Iya, gue dari kemarin tuh libur sampai sekarang baru coba bikin lu panas banget otak. Panas ya? Iya. Tapi Gue badan panas, gue Ikuti panas. boleh. Tapi BTW tidur kayak gitu tidur yang paling disukai sama para ciwi-ciwi. Di Gaza ada yang tidur. Oh gitu, gimana gitu Gaza ya? Gue jujur ya, gue sedih gue menang. Sedih bener. Itu apa itu? Itu kan Gaza, itu kan Rafah tempat salah satu terakhir pengungsi buat orang Palestina itu di bumi yang musim itu benar-benar digenosida banget. Kita nih beruntung masih bisa sholat, masih bisa ngerasain makan. Di sono tidur aja nggak mau. Masih nggak mulai. Enggak udah. Palanya hilang itu. Palanya nggak ada. Itu parang itu jadi enggak Iya. Kita di Indo cuma bisa bantu. Kita cuma bisa bantu doa sama bantu. semoga kita bisa inilah jadi orang ini juga. Dan semoga juga segera ada banyak pertolongan untuk Palestina. Semoga juga melek lah untuk Palestina. Karena ini udah hal yang parah kali, pembantaian yang parah. Kayak emosi itu si Netanyahu itu kampret banget. Gue nggak habis pikir gitu. Anak-anak kecil daripada pengungsian di bom, jam-jam tidur. Tapi mereka melek dari surga di Ya, gitu. mereka jihad. Ya kan pernah tuh gue dengar tuh selama Tuhan kenapa Allah nggak binasakan kaum Israel kan? Ya. Ya karena kalau dibinasakan ya orang Palestina gimana cara masuk surga? Ya kan? Ya kalau orang Palestina aja yang bisa hafal Quran gimana cara masuk surga apa kita? Iya. Kan Dia mereka aja masih ibu badan masih bisa ibadah nanti kita dia masih masa makin kayak terlalu banyak maksiat ya ya. kan? Karena gua pikir soal cuma 6 menit, paling lama 6 menit loh. Kita kerja main game berjam-jam bisa. Soal 5 menit susah banget nanti kenapa ya? Kadang gue juga kayak gitu ngerasain ada masa-masanya kayak antar aja lah. Karena itu setan di. Iya sih. Bagaimanapun setan akan membujuk kita terus di dunia ini supaya makin tersesat. Iya satu majin lah. Yang penting genset. Tapi tetap sih kita harus memaksakan di mana. Harus memaksa. Harus bisa selesai. Takbir gak sih? Karena kalau dibilang semua orang punya kesalahan pasti punya kesalahan. Dan nggak semua orang itu apa ya dibilang taat. Kadang iman seseorang itu tak pernah itu naik turun. Jadi kadang kita lagi rajin lihat kalau lagi Ada masanya juga ya. kita tuh balance kalau buat usia kita tuh balance lah gitu kalau cuman ya kita kan manusia harus memaksimalkan dulu kan ibadah. Nah intinya sih memaksakan hal lain bukan cuma pas lagi ibadah kalau kita saling dorong. Berpakat. Semua agama itu sama aja, nggak ada yang ngajarin keburukan. Betul. Semua agama tuh cuma beda alirannya aja. Mereka tuh semuanya baik dari hati. Nggak ada yang ngajarin kalau ngebunuh tuh harus gitu. Ya intinya semua kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Selalu berbuat baik. Yang selalu baik. Karena gue pikir orang tuh ya sekarang tuh belakangnya gara-gara beli motor tusuk orang tua. Karena gue milis juga loh. Jadi Ya apalagi kemarin kan kasus si Dina tuh yang diangkat lagi. iya emang. Itu kan udah kesian banget itu waktu ceritanya, gue baru tahu. Yang sampai digebukin, sampai diperkosa rame-rame. Anjir anak banget. Yang mana Vina? Dina, Vina ya? Ya sebelumnya udah ya yang apa dikatakan Rasulullah lah. Dunia akan balik ke zamannya jahiliyah, Zaman ini, zaman kebodohan lagi. zaman batu. Ya. Kita Yang tuh bantai di mana-mana. iya, kita tuh nanti perang
nggak pakai senjata, pakainya apa? Tombak, batu. Kuda ya. Kuda. Kita harus Biar lebih tapi kan kuda nggak mau numpangin yang orang kilo nih badannya ya berat. Kalau gua mau ada yang Kita mau cari tergantung gitu, tergantung kuda aja. Kalau kuda di itu tuh ya kebanyakan memang kuda lokal kecil-kecil. Tapi kalau kudanya udah blasteran ya, kalau kuda-kuda itu beda lagi. Beda lagi. Ya Lu kecuali lu kuda kalau kuda keledai. udah di zaman Delman ini ya yang kecil-kecil kan, kuda lokal. Tapi gue paling kesel dengan Delman itu kalau jadi berak nggak sebenarnya. gua orang dia tuh punya kakinya ini dia pakai sepatu dia. Sepatunya sepatu super itu. Iya aja bersih anjir. Dia itu orang tok. Lu tahu ya itu sepatu apa? Gitu tahu. Itu Kan ada itu kan apa kayak lagu-lagu Delman itu. sepatu kuda. Suaranya gimana? Itu biasanya buat namanya movement speed. Iya, mas kita 10%. Ya 10%. 10%. Biar magical damage-nya nambah. Biasanya lu kalau main ML apa sih yang bisa rasain nih? Yang bisa lu dapetin kalau main game? Gua udah gak main ML. Gua udah pusing main ML. Udah pusing. Ketemu timnya pada gak jelas kan. Bikin stres. Sama. Gua udah main serius ya kan. Pick tank, pick jungler, tek. Diem aja, malah tidur main game. S1, asal S1, sarjana, S2, magister, S3, dokter, S4. Enggak, S5 teh. S5 jangan lah. S5 teh. Oh biasanya S5 di mana di PS Iya, biasanya. Udah lah gua bikin stres ya main ML. Temen gua pernah tuh main ML sampai dia aja namanya gara-gara kalah mulu. Serius? Saking kesel lah. Dia gua main meja nih. Itu banyak tuh ya Gini, set parah main game sampai ya berkelakasan. Kesel dibanting kan belah gua tuh apa? Yang untung siapa? Gua. saya sih. Lu udah Kamu sih udah bulan 2 bisa dulu ya? Kebelah dua casingnya, bukan mesinnya. Oh iya. mesinnya di semuanya. Oh tinggal di remote dulu. Ah, lepot. Sesat. Yang biru, ya. Berbeda. Ya itulah kalau kecanduan main game makanya jangan. Kita mah main game ya. Main game Kalau terus lagi ngisi waktu luang lah. Ya. Buat hiburan. Namanya game itu buat hiburan. bukan Kalau gua buat sebenarnya banyak kan dangdut teman-teman sebagai Kecuali Oh, familis banyak. Iya. Familis banyak banget dangdut di teman-teman. itu biasanya yang biasanya dijualnya Dangdut itu saudara jual lepet. Lepet. Tapi ada lagi nih yang libur dari game apa? Slot. Iya, benar itu harus dibahas itu. Parah, itu. Kalau di negara kita saat itu udah merajalela. Rajalela. Itu datangnya dari Kamboja. Kamboja itu pusatnya. Karena menurut data saat itu udah mengambil uang sebesar ratusan triliun dari negara Indonesia. Kalau menurut gue sih pusatnya bukan di Kamboja sana. Thailand, Sebenarnya Texas, Filipina. kalau untuk bisnis seperti itu yang gue tahu pemegangnya itu orang-orang Indo juga, mafia itu. Cuma mereka gabungan ya. Nah, buka server di Kamboja, jadi mereka buka server luar, bebas ke Indo, server masuk ke Indo. Gua tuh kadang bingung, Mas. Slot itu kan pengaturan ya, sistem gitu kan. Kenapa orang bego tuh, orang bodoh tuh masih pada mau main slot gitu? Karena ini, lu baru main nih. Iya. Pasti sama bener dikasih menang. Nah. Duh, lu modal receh, duitnya gede. Nah itu orang jadi kayak kepancing, wah. Gua lagi punya duit nih kan, coba gua depoin nih 50.000. Di pertama nih dapat nih 1 juta. Terus terusan dikasih Siapa yang nggak mau ya? Ya lama-lama udah Akhirnya jadi penasaran gitu. Jadi penasaran. Padahal kalau dia ngerti sistem pengaturan. Sebenarnya kan tapi yang diincar sama soal teman bantuan asal itu enggak uang receh. Mereka yang punya aset banyak. Itu yang Kan data dari ATM. Iya. Oh, berarti dari ATM ya? Oh, mungkin ketika mereka demo kelihatan ya. Ya, lu main mana aja. Ya, tapi kan itu kan Pernah lihat apa aja. Kita udah habis nih. Yang kena apa? Rumah dijual. Mereka tuh tahu aset lu tuh ada berapa, makanya mereka tuh pintar. Oh ini kasih menang, kalau kasih menang nanti dia akhirnya kena dia. Ya, makanya kan banyak orang kaya harus beli fisik, akhirnya Iya, beli. jual mobil, pinjol, beli pokoknya buat generasi muda tuh janganlah pegang
Iya, Dari bantu dulu dulu. yang halal-halal aja lah. Ya. Apalagi lu udah nggak data kalau generasi Gen Z kita nih itu 99% pengangguran. 99. Ya 99,9 pengangguran. Baik. Banyak banget memang pengangguran. Ya kita berdoa aja lah ke depannya semoga nanti nih presiden baru kita bisa membawa revolusi lah apa yang dikatakan tadi sama Pak ASN kan. Tapi pajaknya gimana? Banyak lah. Pajak kita kan gede. Pajak boleh naik asalkan tersalurkan dengan Baik. baik dan Kalau sesuai. kalau gua mah yang penting apa? Sembako murah. Sebagai murah. Ya, Kalau menurut gue sembako murah susah. Kan Itu inflasi inflasi. kalau gua kan pengen sembako murah udah tempat baru. Pajak naik, korupsi di mana-mana. Gue pengennya Ini enggak. kita digaji untuk pengangguran. Itu kan enak banget ya. Emang kalau sumber daya alam Indonesia dikelola dengan Indonesia. betul, Emas kita semua melimpah. pasti rakyat Indonesia itu sejahtera. Kita juga pengangguran pasti digaji. Nggak mungkin. Itu kan beberapa negara kayak Qatar, Dubai itu juga Karena hasil mereka tuh udah banyak banget. pengangguran digaji 10 juta. 20 juta. Coba deh lu pikir, korupsi 271 triliun. Kalau dibagiin ke rakyat, bisa 4 juta satu orang. Udah dari itu Udah itu. Kalau gue sih kalau gue sih segitu, yang gue langsung ya murah apa sih gua mah? Ya pasti kan. 71 triliun satu gedung gitu. Iya. Serius, udah gitu. Oh, udah visualisasi itu. Udah, ya. Gue sih pengennya beli McLaren sih kalau Ya, dari segitu. kembalinya. Tapi mana yang mau Receh banget. 1 triliun itu berapa miliar? 100 miliar, 1000 miliar. 1000 miliar. Negara berapa? McLaren cuma 7 miliar. Iya kan? Kembalinya. Kembalinya. Enggak kan bisa beli pemain-pemain yang bola ini. Ya jelas. Bisa kontrak permanen bisa loh. Lu beli klubnya aja bisa. Lu beli klub Madrid, MU, sama satu lagi tuh GD 3 bisa yang 221 T. Gampang cuma dari dijual. Ya gitu. Kalau dijual bisa. Ya paling kan ada apa-apa pek di situ. Tapi kan menurut data itu berupa aset, bukan secara uang cash. uang kayak segitu gimana? Aduh, kayak mana Sebenarnya ini? itu kalau dijadikan emas dia Gunung, jadi gunung. Bos. nggak akan ada inflasi emas. Iya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. 271 triliun utang negara aja berapa? Bisa bayar itu. Bisa lah pasti. Itu gue bisa nikahin JKT48 sih. Gue pengennya ngejar Z. Lu punya 1 triliun nih. Siapa yang nggak mau sama lu? Ya jelas. 5 miliar ya udah. 5 miliar siapa yang nggak mau sama lu? Oh untuk itu gue bang, udah nempel sih. Lu jutawan punya duit 100 juta siapa yang nggak mau sama lu? 5 miliar. Ya. Sebenarnya kan kalau ngobrol Yang kedua ya. Ya semua Berarti dapat. jelas kita sebagai rakyat yang bayar. Kayak kita cerita. Semoga kedepannya kita bisa saling bertukar pikiran terus. Iya. Kalau bukan kita, para pemuda siapa yang mau membawa bangsa? Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like guys.